kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi warga Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Di situ juga ada playlist Ngariung Podcast. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Nah, seperti biasa nih, Ngariung juga tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang keren-keren banget di Bandung. Mulai dari komunitas, warga berprestasi, OPD-OPD, dan juga UMKM. Dan kali ini alhamdulillahnya Teh Adel berkesempatan untuk main-main lagi keluar, nggak di studio, dan masih di daerah Bandung Timur. Sekarang Teh Adel lagi ada di Kecamatan Cinambo. Buat warga Bandung mungkin udah nggak asing lagi sama kecamatan ini. Kecamatan Cinambo merupakan pemekaran dari Ujung Berung ya. Nah, untuk biar Teh Adel nggak salah lagi ngejelasinnya, sekarang Teh Adel sudah bersama dengan Pak Camat dari Kecamatan Cinambo. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi kembali. Pak Camat, terima kasih banyak sebelumnya sudah mempersilahkan kita untuk main-main ke Kecamatan Cinambo, Siap, Pak. siap. Nah, Pak Camat, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin biar wargi Bandung juga bisa melihat Pak Camat Cinambo, Siap. Kasepna Pak Camat, kenapa? Mungkin izin juga untuk Siap. kita buka masker Siap. aja Pak, karena Siap. kita juga udah jaga jarak lumayan Izin jauh, ya, udah saya vaksin. buka ya. Terima kasih. Enggak. Nah, kalau gitu kan kelihatan kasepnya, Pak. Pak Camat, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Kecamatan Cinambo sendiri nih, Pak, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu supaya mungkin wargi Bandung juga nanti kalau ketemu Bapak bisa nyapa-nyapa Bapak. Siap. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Sani sebagai Camat Cinambo, juga selaku Ketua Gugus Covid Kecamatan Cinambo yang ada, juga kepada para wargi Kota Bandung maupun juga wargi Jawa Barat maupun Indonesia. Terima kasih. Siap, Pak Deni. Pak Deni Sani. Deni Sani. Bukan Deni Sumargo pemain basket, Iya. bukan, Pak? Pak Deni, di Kecamatan Cinambo juga Bapak sebagai Satgas ya, Pak ya? Satgas Covid. Nah, Bapak mungkin selain jadi camat, Satgas kayaknya teh sibuk pisan ya, Pak ya? Kesibukan Bapak nih akhir-akhir ini apa sih, Pak? Kalau kita lihat ini selama Covid ya 2 tahun ini berhenti ya. Tapi tetap kegiatan masih tetap sesuai melaksanakan tugas Poki. Tapi kita di sini komunikasinya terbatas, tapi lewat Zoom saja. Ya. Nah, salah satu untuk mengadakan ke lapangan kita lihat situasi kondisi menyesuaikan di lapangan. Tetap kita mengadakan PPKM ya. Oke. Alhamdulillah kalau kita lihat selama 2 tahun lebih ini adanya Covid, alhamdulillah kalau di Cinambo ini sudah mendekati 1 tahun kurang ya, dari Agustus yang lalu, sekarang sudah Juni, ini sudah bebas Covid. Sudah bebas Covid ya, Pak. Insya Allah semoga selalu gitu ya, Pak Amin, ya. amin, siap. Nah, Pak Camat, nih Pak Camat kan juga apa ya, yang istilahnya mah nugaduh Cinambo, Siap. Cinapa gitu. Nah, untuk Kecamatan Cinambo sendiri nih Pak, batas wilayahnya tuh dari mana sampai mana sih Pak? Karena tadi kalau lihat dari daerah, tadi kan on the way-nya dari Pemkot nih Pak, lumayan jauh juga ke Cinambo. Nah, untuk batasan sendirinya dari mana ke mana Pak? Kalau kita lihat luas wilayah Kecamatan Cinambo ini, bahwa Cinambo ini merupakan bagian daripada 30 kecamatan ya, merupakan wilayah pemekaran daripada Ujung Berung dengan luas wilayah 454,93 hektar. Adapun jumlah KK-nya 7.473. Adapun kalau kita lihat penduduknya ini sangat sedikit ya, 22.076 jiwa. Nah, kalau kita laki-laki ada 11.560 jiwa, kemudian juga perempuannya 11.511 jiwa. Wah, luar biasa, ini teh Pak Camat menirinci pisan sampai tahu jumlah laki-laki dan perempuan. Nah Pak, kalau misalkan tadi kan ada sekitar 22.000 ya. Nah, untuk kondisi dari penduduk di Cinambo sendiri sebagian besar berprofesi sebagai apakah? Karena memang ruang terbuka hijau dan lahan persawahan di Cinambo kan masih lumayan banyak ya Pak ya. Kalau kita lihat bahwa Kecamatan Cinambo itu mayoritas ini banyak pabrik-pabrik besar ya, perusahaan-perusahaan besar. Dari sini kalau kita lihat ini sangat beruntung ya, karena kalau kita lihat yang pertama mempunyai potensi ya untuk membuka lapangan kerja terutama bagi masyarakat sekitarnya, kemudian juga dapat menyerap tenaga kerja ya, dan di samping itu juga bisa mengisi ya kegiatan-kegiatan pembangunan juga pemberdayaan perekonomian di wilayah Kecamatan Cinambo. Siap. Nah Pak, selain penduduknya tadi juga lahan terbuka hijau di Cinambo juga masih banyak, dan kebetulan di Cinambo
terkenal dengan literasinya nih Pak. Ya. Alhamdulillah, karena di Desember tahun lalu ya Pak ya, kebetulan sudah diresmikan juga Kampung Wisata Literasi Cinambo ya Pak ya. Nah untuk sekarang ini Pak, gimana sih keadaan Kampung Wisata Literasi Cinambo Pak? Kalau kita lihat literasi itu, kampung literasi itu suatu daerah ya, daerah yang punya potensi wisata, yang mana kalau kita lihat ini manfaatnya sebagai atraksi wisata ya, khususnya di bidang literasi. Dan kalau kita lihat di sini kampung literasi ini terbentuk tahun 2017 ya, dan pada waktu 9 Desember 2021 diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Dan kalau kita lihat sejarah daripada kampung literasi ini, itu biasa karena daerah pemekaran, ini kita ini dulu banyak ibu-ibu ya, di samping suaminya kerja, ibu-ibu juga bekerja sampingan ya, khususnya di tiap rumah-rumah gitu kan. Nah itu biasanya membawa anak-anak. Nah di sini ada promotor penggerak ya, terketuk hatinya Ibu Hajah Nani Sutarsih ya. Ini beliau ini terketuk. Nah, ibu-ibu lagi bekerja, anak-anak bermain di luar. Nah, beliau itu anak-anaknya diarahkan kebetulan berdekatan rumah, dibawa ke rumahnya, kemudian diberikan keterampilan lah ya, keahlian itu dalam membaca dan menulis sehingga punya keahliannya itu. Ya, siapa? Nah, berarti dari kampung literasi teh memang dimanfaatkan juga sama warga-warga di Cinambo. Betul. Ya Pak ya. Apakah memang setiap harinya atau ada jadwal tertentu Pak untuk ada kegiatan aktif gitu di sana atau seperti apa Pak? Kalau kita lihat bahwa pengelolaan pariwisata ya di sini kalau kita lihat bahwa kegiatan sehari-hari ada ya, mereka juga terutama anak-anak gitu kan. Di sana itu sudah terbentuk taman bacaan ya, rutinitas. Kemudian juga di sana itu ada satu RW satu pojok baca. Kemudian juga ada GEMA ya, gerakan masyarakat membaca ya, setiap minggu itu ya, gerakan minggu membaca ya, GEMA minggu membaca. Nah, apakah memang kegiatannya dikhususkan hanya untuk literasi membaca? Apakah ada kegiatan lain Pak di kampung wisata literasi ini? Kalau kita lihat bahwa respon masyarakat ini sangat mendukung ya dengan adanya kampung wisata literasi ini. Kenapa begitu kan? Karena mereka ini sangat antusias ya dengan adanya kampung wisata kreatif literasi Sukamulya Cerdas Cinambo Kota Bandung ini, yaitu diharapkan ini sebagai fondasi ya, fondasi bagi anak-anak di sekitar wilayah Cinambo maupun Kota Bandung, dan diharapkan juga Jawa Barat maupun Indonesia diharapkan bisa membaca menulis begitu kan, itu yang kita harap, sehingga menjadi meningkatkan kualitas SDM-nya ya, terutama khususnya di Cinambo Kota Bandung. Betul. Nah Pak, selain ada aktivitas rutin dari masyarakat, tadi juga ada tokoh ya yang memang menggerakkan di kampung wisata literasi ini. Nah kalau misalkan dari kecamatan sendiri nih Pak, apakah ada pengelolaan khusus untuk kampung literasi digital ini, kampung literasi Cinambo ini seperti apa Pak? Kalau kita lihat bahwa kewilayahan di sini, kecamatan maupun kelurahan itu mengadakan pembinaan lah ya, sosialisasi kaitan dengan literasi sampai sejauh mana gitu kan. Bukan hanya literasi tapi termasuk yang lain-lainnya. Sehingga masyarakat ini punya, dengan adanya camat turun ke lapangan bersama jajaran Pak Kapolsek, Pak Danramil, termasuk Pak Lurah, Pak Bapes, itu punya perasaan aman, nyaman dan kondusif terkendali. Dan di samping itu juga bagaimana upaya-upaya di samping adanya rembuk RW, musrembang, tingkat kelurahan kecamatan sampai ke tingkat nasional, itu aspirasi ini tersambungkan begitu kan, sehingga ini dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi ya, adanya salah satu itu meningkatkan daya beli ya untuk para wisata agar datang ke kampung wisata kreatif di Cinambo ini. Baik. Nah Pak, kalau bisa dibilang kan kemarin tuh diresmikannya tahun lalu ya Pak ya, saat mungkin COVID juga masih belum serenggang sekarang nih Pak. Nah apa sih Pak perbedaan dari kampung wisata literasi ini saat itu COVID masih belum merenggang dan sekarang alhamdulillah udah PPKM level 1, apakah ada peningkatan dari jumlah wisatawan sendiri atau seperti apa Pak? Kalau kita lihat Bandung ini sesuai visinya Bandung yang unggul ya, Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, juga agamis. Nah kalau kita lihat bahwa Bandung ini harus unggul. Nah, di Bandung ini ada 8 kampung wisata kreatif ya. Salah satunya di samping di Sukajadi Kampung Boneka, kemudian juga Rajutan di Bandung Kulon dan lain sebagainya, termasuk di kita Kampung Literasi.
Nah, kalau kita lihat diharapkan di sini dengan adanya kampung literasi ini bisa meningkatkan kesejahteraan lah ya, itu kuncinya. Juga pemberdayaan ekonomi, juga meningkatkan SDM masyarakat. Ya. Nah, tadi juga sempat disinggung adanya potensi ekonomi juga dengan adanya kampung wisata literasi ya Pak ya. Memang seperti apa sih Pak kondisi perekonomian terutama di Kecamatan Cinambo ini Pak? Kalau kita lihat pemberdayaan ekonominya ini memang kalau sebelum COVID ya tetap kuncinya di wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat Indonesia adalah kritis sektor ekonomi ya ini. Nah, kita selama 2 tahun lebih, tapi kalau kita lihat sekarang ini sudah mulai berubah ya. Pemerintah sudah mengumumkan adanya penurunan-penurunan yang sangat drastis begitu kan selama 2 tahun lebih ini, dan salah satunya ini dari tahun Agustus yang lalu lah ya, 10 bulan yang lalu ini Cinambo ini sudah bebas Covid ya, tapi tetap kita memanfaatkan dengan 6M ya itu. Siap. Nah Pak, mungkin nih dari wargi Bandung juga Pak pingin main-main ke kampung wisata literasi nih Pak. Nah tapi juga penasaran memang ada apa aja sih Pak di kampung wisata literasi dan di Cinambo ada apa aja, boleh di-share ke wargi Bandung nih Pak? Kalau kita lihat bahwa di Cinambo ini itu ada potensi ya, sekarang ini sudah ada homestay ya di sana, kemudian juga ada pojok baca gitu kan ya di setiap RW ini, kemudian juga kalau kita lihat juga ada pojok Kang Pisman ya di sini di kelurahan. Kemudian di samping itu juga adanya pojok RW ya, 1 RW itu diupayakan sudah ada. Itu kami selalu berupaya gitu kan sehingga SDM warga masyarakat Cinambo Kota Bandung ini cerdas-cerdas sampai akhir hayat begitu kan ya. Sampai kalau kita lihat tuntutan ilmu sampai ke negeri Cina, nah seperti itulah. Nah di Cinambo sudah berupaya walaupun daerah pemekaran minimal seimbang lah sebanding SDM dengan orang-orang yang ada di kota gitu kan ya. Betul. Nah Pak, ini kan karena mungkin Cinambo juga pemekaran dari ujung berung, terus juga ada di daerah Bandung Timur yang alhamdulillahnya masih banyak ruang terbuka hijau. Nah apa sih Pak keunikan dari Kecamatan Cinambo sendiri dibandingin sama kecamatan-kecamatan yang sama-sama di Bandung Timur ya Pak? Jadi ada ciri khas, Kecamatan Cinambo ciri khasnya ini gitu. Kalau kita lihat Cinambo ini, kalau luas wilayah rata-rata tiap kelurahan itu di atas 500 hektar area ya. Nah, kelebihan Cinambo ini ruang terbuka hijaunya sangat luas, itu yang pertama ya. Kemudian juga jumlah penduduk memang terbatas dan ada pabrik-pabrik. Kemudian di samping ada pemanfaatan ini, alhamdulillah kalau kita lihat dengan adanya pabrik-pabrik besar atau perusahaan ini dapat menyerap potensi. Nah, kalau di samping itu juga adanya literasi ini justru meningkatkan, diharapkan di tiap-tiap kelurahan RW ini ada seperti Ibu Hajah Nonih ya sebagai motor penggerak literasi ya di sini khususnya di RW 5 Kelurahan Sukamulya itu kan. Nah, diharapkan bisa merata gitu kan, bisa dicontoh baik masyarakat untuk di tingkat kecamatan, di tingkat Kota Bandung, Jawa Barat maupun nasional. Siap. Mungkin selain kampung wisata literasinya diharapkan kedepannya juga Kecamatan Cinambo ini juga identik dengan literasinya ya Pak ya. Betul. Siap. Nah Pak, tadi kan ruang terbuka hijaunya juga yang paling luas gitu ya Pak ya. Apakah ada pemanfaatannya juga Pak dari masyarakat ataupun dari pihak kecamatan sendiri Pak? Kalau kita lihat, kita selalu mengadakan pembinaan ya di lapangan baik dengan jajaran kita kecamatan kelurahan termasuk juga Forkopimda Cinambo baik Pak Kapolres dan Rami juga dibantu oleh para kelembagaan ya. Forum RW, LPM, PKK juga termasuk kader-kader yang lain sama mengadakan sesuai tugas pokok fungsinya tapi berbaur ya. Ini dengan memanfaatkan kapasitas SDM ya. Nah ini tentu saja program aspirasi daripada warga, masyarakat juga program dari masyarakat pemerintah Kota Bandung juga terpadu. Nah diharapkan kalau kita lihat karena di sini juga kami sangat senang dan bangga ya dengan luas wilayah ini masih ada sawah-sawah gitu kan, kemudian saluran-saluran. Kami berupaya bahwa di sana itu juga ada kawasan bebas sampah seperti di RW 1 di sana juga ada kawasan bebas sampah, kemudian juga ada buruan sae begitu kan. Kemudian ada drum di dalam ember, itu banyaklah potensi ya itu di sana. Kemudian juga ada murah gitu kan ya, sehingga kalau misalnya orang yang datang kepada kita juga ingin berpose ya atau misalnya
itu lebih bagus lagi gitu kan ya. Siap. Oh, jadi Cinambo teh pas selain tadi literasinya, ekonominya juga ada potensi. Betul. Warga-warganya juga kreatif ya, Pak ya? Ada keseniannya, jaipong dan lain sebagainya ya. Oke. Sunda juga kesenian Sunda banyak lah ya di Masih sini. banyak, alhamdulillah nih Pak. Nah tadi juga Bapak sempat bilang di sini juga aktif ya buruan sayanya ya Pak ya. Nah kebetulan kemarin juga sempat podcast sama Pak Ginggi nih Pak dari DKPP, ada acara juga buruan festival. Nah mungkin bisa diceritain juga Pak gimana sih buruan saya yang ada di Cinambo Pak? Ini kalau kita lihat minggu kemarin ini dilaksanakan itu dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian ya, itu melaksanakan lomba festival buruan sae. Kita juga di sini ada RW 3 Guyub ya, diwakili oleh tingkat kecamatan. Nah kalau kita lihat juga alhamdulillah itu di panggung dia menjadi salah satu favorit ya dalam buruan sae itu ya. Oh, oke. Siap. Nah Pak, dari buruan sae itu sendiri kan ada hasilnya nih, ada hasilnya dari buruan sae. Nah untuk pemberdayaannya sendiri seperti apa Pak? Kalau kita lihat sementara gitu kan ya, karena Bandung ini sebagai salah satu jargonnya adalah sebagai kota kuliner ya, termasuk di wilayah Cinambo. Ini kalau kita lihat ini potensi buruan sae ini salah satunya adanya marbot gitu kan ya, kemudian juga urban farming, kemudian juga banyaklah kalau kita lihat di sana itu ya. Dan memang hasilnya untuk sementara masih untuk secara internet dulu ya, minimal oleh tiap rumah diupayakan itu ya. Walaupun hanya satu rumah itu buruan saya itu diupayakan harus ada gitu kan itu ya. Jangan sampai punya lahan 1 meter tidak terabaikan, tidak termanfaatkan itu kan. Minimal kalau misalnya kalau sore-sore atau malam ingin sambal nyambel, gitu ya, tinggal petik, ya. Gitu ya. Minimal tinggal petik lah, ada cabai dan lain sebagainya gitu kan ya. Siap. Nah Pak, mungkin kan dari buruan saya sendiri juga bisa dimanfaatkan sama masyarakat itu sendiri. Betul. Jadi nggak usah jauh-jauh ngajuk-juk ke pasar cina apa ya. Nah dari kecamatan sendiri nih Pak, apalagi dari Pak Camat, suka ada nggak sih Pak kegiatan kayak bootcamp gitu, memanfaatkan hasil buruan saya gitu Pak? Karena kalau kita lihat, kita di samping inisiatif juga undangan daripada para ketua ya, khususnya dari buruan saya ini adanya ngaliwat lah ya, karena memang di Jawa Barat atau di Jawa Barat ya, salah satunya di Kota Bandung ini resep ngaliwat lah gitu kan. Apalagi posisi di kita ini ada sawah gitu ya, ada pendopo kecil, kemudian juga ada penghijauan ya, kemudian ngampar samak begitu kan ya, sampai ditata sedemikian rupa ya. Dan memang seperti di daerah-daerah yang lain ya, daerah perkembangan, tapi kita ini diskotik ya, di sisi kota saeutik. Jadi nuansa kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royong ini sangat luar biasa lah ya. Sangat luar biasa. Jadi pokoknya mah kalau misalkan mau ngundang Pak Camat, tinggal ajak ngaliwat aja ya Pak. Siap. Siap. Nah Pak Camat, tadi kan udah ada buruan saya, ekonominya juga potensi ekonominya juga lumayan nih di Cinambo, terus ada budaya, kesenian dan lain sebagainya. Nih Pak, dari Pak Camat sendiri, harapannya ke depan untuk Kecamatan Cinambo seperti apa nih Pak? Kalau kita lihat di sini, saya selaku camat juga bersama rekan-rekan, baik Pak Kapolres Bandar Rame termasuk para lurah, Pak Wabis, diharapkan dengan adanya kampung wisata kreatif literasi ini, satu dapat memberdayakan potensi perekonomian ya, kemudian juga meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera lagi ya, baik di tingkat kecamatan, Kota Bandung, Jawa Barat, bisa dicontoh lah ya ini sebagai kemudian juga menjadi agen perubahan yang strategis ya dan efektif dalam belajar ini, khususnya literasi sepanjang hayat, juga menjadi kampung wisata kreatif lah ya literasi ini, agar bisa warga masyarakat itu datang ke kampung wisata kreatif kita di Sukamulya Cerdas Cinambo Kota Bandung ini, sehingga masyarakat ini bisa meningkatkan ya, bisa berjualan apa saja, mau kuliner atau hasil produk yang ada di wilayahnya ini untuk nilai jual ya, untuk kesejahteraan keluarga itu ya, salah satunya. Keluarga. Nih Pak Camat, mungkin ada juga warga Cinambo yang nanti nonton gitu, itu ada gini Pak Camat. Kira-kira ada nggak himbauan ataupun pesan yang ingin disampaikan nih ke warga Cinambo ataupun warga Bandung Pak? Kalau kita lihat bahwa saya terima kasih ya,
sebagai camat, karena kalau kita lihat sejarah saya ini dibesarkan di kewilayahan ya selama 32 tahun, lurah 3 kali, camat 5 kali ya. Nah, baik di perkotaan termasuk sekarang di diskotik. Ya kalau kita lihat kita untuk apa? Untuk informasi yang kaitannya dengan apa? Media sosial itu biasanya ada IG, di Facebook. Kita itu setiap hari ya. Facebook, IG juga Diskominfo dan sebagainya kita sampaikan itu ya di media medsos ini. Nah, adapun untuk apa Kampung Wisata Literasi ini punya YouTube ya. Ini Kampung Wisata Kreatif Sukamulya Cinambo itu ya. Dan kalau kita lihat di sini itu di samping taman bacaan juga ini kita juga waktu beberapa tahun yang pekan yang lalu kita juga di Cinambo ini ada 48 YouTuber itu kan ya, alhamdulillah gitu kan ya. Nah kadang-kadang kalau kita kegiatan insya Allah juga nanti tanggal 5 ya, 5 Juli insya Allah kita juga atas nama warga masyarakat Cinambo juga ingin mengadakan apa pengajian ya. Ini untuk anaknya Bapak Muhammad Ridwan Kamil ya. Nah ini Eril ya. Semoga beliau diterima iman Islamnya dan digolongkan ahli surga, itu yang kita harapkan. Juga pimpinan kami juga di sini dulu Bapak Muhammad Ridwan Kamil atau Pak RK ini sebagai wali kota Bandung ya, pimpinan kami sudah naik levelnya menjadi gubernur Jawa Barat ya. Semoga selalu menjalankan tupoksinya juga selalu eksis sukses, juga secara pribadi juga agak tabah ya, dan selalu mendoakan agar anaknya juga digolong ahli surga dan selalu berdoa. Terima kasih. Siap. Jadi Kecamatan Cinambo itu tidak hanya potensinya aja yang luar biasa, tapi masyarakatnya juga ngariung ngumpul untuk hal-hal kebaikan ya Pak ya. Insya Allah selalu berkah. Nah Bapak hatur nuhun pisan Pak, sudah dikasih kesempatan untuk main-main ke Kecamatan Cinambo, bertemu dengan Bapak gitu ya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lain potensi yang lain-lainnya ya Pak ya. Siap, hatur nuhun Pak. Sama-sama. Baik warga Bandung, itu tadi perbincangan kita mengenai potensi yang ada di Kecamatan Cinambo langsung dengan suhunya yang punya Nugaduh Cinambo cenah. Nah baik warga Bandung, jangan lupa untuk tetap saksikan Ngariung ataupun program-program lainnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe dan juga di share sebanyak-banyaknya. Baik warga Bandung, itu tadi Ngariung, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.